Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 di sini akan menjelaskan tentang kerja lapangan atau penelitian kerja lapangan. Untuk kelompok 1 sendiri terdiri dari Dini Duyani dengan NPM 2010104009. Yang kedua ada Fadila Agustina dengan NPM 2010104010. Dan ketiga ada saya Rafli Maulana dengan NPM 2010104012. Dan keempat ada Reza Nur Hidayah dengan NPM 2010104013. Dan yang terakhir ada Dika Dewi Prasasi dengan NPM 2010104014. Untuk penelitian lapangan, di sini terdapat 3 bentuk penelitian lapangan. Yang pertama ada peserta lengkap, yang kedua ada pengamat lengkap, dan yang ketiga adalah pengamat partisipan. Peserta lengkap. Jenis penelitian ini dapat mengambil salah satu dari 2 bentuk. Yang pertama, partisipan sebagai pengamat. Peran pengamat sebagai peneliti disembunyikan dari organisasi partisipan. Misalnya seperti Rosenhan 1982 sebagai anggota staf di rumah sakit jiwa. Yang kedua ada observer sebagai partisipan, di mana observer adalah anggota organisasi yang ada dan melakukan penelitian di organisasi tersebut. Yang kedua ada pengamat lengkap. Pengamat tidak memiliki kontak dan subjek yang diteliti. Pendekatan antropologi seperti itu hampir tidak dikenal dalam literatur akuntansi. Pada ekstremnya, terutama jika dikaitkan dengan studi etnografi, keterlibatan dalam proses penelitian akan menjadi sebagai pengamat yang tidak berpartisipasi. Namun jika tidak tertutup, bahkan pengamatan pada tingkat ini kemungkinan besar akan berdampak pada perilaku individu dan karenanya pada hasil penelitian. Selanjutnya yang terakhir ada pengamat partisipan. Disinilah peneliti berinteraksi dengan anggota organisasi dalam usaha kolaboratif. Hal ini sering disebut penelitian tindakan. Partisipasi biasanya aktif di kedua sisi, dan lebih dari sekedar proyek konsultasi atau latihan pemecahan masalah di perusahaan. Penelitian ini dipandu oleh teori dalam memeriksa proses perubahan, memungkinkan antisipasi konsekuensi dan hasil. Protokol analitis kualitatif. Penggunaan protokol analitis sistematis seperti yang dikembangkan oleh Miles dan Hamberman 1994 meningkatkan kepercayaan pada ketidakpastian analisis kualitatif karena yang pertama menyediakan rantai bukti dari transkrip ke hasil analisis. Yang kedua, memastikan bahwa semua kasus digunakan dalam evaluasi proporsi data, mencegah eliminasi berbasis wawancara yang dapat menimbulkan bias yang tidak diinginkan. Dan yang ketiga, menyediakan kerangka kerja analitis di mana hipotesis dapat diuji. Yang selanjutnya yaitu ada 3 pendekatan alternatif untuk penelitian etnografi. Yang pertama yaitu antropologi kognitif. Penelitian ini berfokus pada kompetensi individu dalam berkomunikasi dalam budaya yang diteliti, seperti cara para aktor dapat berkomunikasi dan berperilaku sehingga membuat mereka dapat diterima di kelompok lain. Yang kedua yaitu interaksionisme simbolik, yaitu penelitian yang berkaitan dengan cara aktor mengubah budaya organisasi di tempat mereka terlibat. Dan yang ketiga yaitu etnometodologi, yaitu penelitian yang kurang memperhatikan pendekatan komunikasi dan interaksi, serta lebih memperhatikan perilaku sosial para aktor yang terlibat dan interpretasi mereka terhadap hasil. Selanjutnya teori membumi. Glaser dan Strauss pada 1967 berpendapat bahwa teori yang berkembang secara induktif dari penelitian empiris yang sistematis lebih mungkin cocok dengan data dan dengan demikian lebih mungkin berguna, masuk akal, dan dapat diakses. Pendekatan analitik teori ground murni dirancang untuk mengelola dan mengendalikan potensi bias dalam membangun teori dari data empiris, menyediakan metode yang terutama non-kuantitatif dan dirancang untuk menemukan makna paten atau tertanam dalam data.
Selanjutnya, terdapat perbedaan pandangan antara Glasser dan Strauss yang telah menyebabkan kebingungan atas arti istilah yang terlibat dan juga implikasinya. Akibatnya, bentuk-bentuk alternatif teori yang membumi telah dikembangkan. Yang pertama, pendekatan dasar Glasser dan Strauss pada 1967 yang menekankan pada pendekatan individual dan gaya pribadi. Yang kedua, pendekatan Strauss dan Corbin pada 1990 yang jauh lebih terstruktur dan deskriptif dan bisa dibilang lebih dapat diterima oleh peneliti positivis. Selanjutnya, Groth pada tahun 2002 mengamati masalah yang terkait dengan pelabelan dalam pelaporan penelitian ground theory. Dia mencatat bahwa makalah yang mengadopsi pendekatan ground theory dan melaporkan pada tahap tesis, kertas kerja, dan makalah konferensi seringkali mengabaikan teori dasar yang spesifik. Dia mencatat publikasi Soin pada 1995 sebagai contohnya. Adapun contoh lain yang khusus dalam literatur akuntansi manajemen yang tampak dari isinya mengadopsi pendekatan ground theory tetapi tidak mengakuinya secara eksplisit. Analisis protokol verbal. Slovic pada tahun 1969 memberikan dasar untuk penggunaan protokol verbal sebagai metode pengumpulan data dalam latihan penilaian. Subjek melakukan latihan di mana mereka berpikir keras, merinci apa yang mereka lakukan dalam hal informasi yang digunakan dan cara penggunaannya. Selanjutnya, analisis protokol verbal ini jarang digunakan dalam lingkungan akuntansi. Ini memberikan peluang untuk menghasilkan kumpulan data yang sangat kaya, tetapi keterlibatan sumber daya sangat besar. Hanya satu subjek pada satu waktu yang dapat dievaluasi, dan peneliti harus memantau pelaksanaan latihan dan meminta subjek, jika perlu, untuk memastikan bahwa dia ini mempertahankan narasi yang konstan selama proses pengambilan keputusan. Anderson dan Potter pada tahun 1998 menyarankan bahwa analisis regresi dan analisis protokol verbal adalah metode yang sangat melengkapi, karena masing-masing berkontribusi pada pengembangan model dalam analisis perilaku pengambilan keputusan. Mereka mengembangkan model perilaku keputusan individu berdasarkan hasil analisis protokol verbal. Tetapi perlu dicatat bahwa ukuran sampel mereka yang sangat kecil, yang merupakan masalah umum di VBA ini, hanya 4 individu ganda, membuat sulit untuk menggeneralisasi hasil mereka. Oleh karena itu, kesimpulannya, di mana sumber daya tersedia untuk memperkerjakan lebih banyak subjek dan untuk mengevaluasi pertimbangan mereka secara rinci, VBA ini menyediakan sarana alternatif yang kuat untuk mengeksplorasi proses keputusan dan salah satu yang masih sangat kurang untuk dimanfaatkan.